Saudara, kita bahas lebih dalam perkembangan terkini situasi perang dan geopolitik di Timur Tengah bersama pengamat Timur Tengah Direktur The Axis of Resistance Institute, Bapak Mustahid Hasyem, dan di editor kepala Desk Internasional Harian Kompas, Mas Kris Mada, yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat dini hari Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam, selamat pagi. Baik, untuk memulai percakapan kita akan mulai ke Pak Mustahid terlebih dahulu. Nah, Bapak, kalau kita melihat di pekan kedua ini, kita ikuti perkembangannya, jalannya konflik ketiga pihak ini, sepertinya situasi agak berbalik nih Pak, dengan Iran yang lebih memegang kendali jalannya perang. Apa yang Bapak lihat dari perkembangan ini? Ya, sekarang serangan Iran sudah ke gelombang 42 ya. Tadi dari Kompas bilang 40, tapi sebenarnya udah 42. Jadi sudah 2 pekan lebih gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut strategi apa ya yang dilancarkan oleh Amerika, strategi perang yang sangat cepat, sebenarnya targetnya itu nggak sampai seminggu Iran itu sudah rubuh gitu. Ya. Jadi kan Amerika melakukan serangan yang sangat cepat, kemudian juga sampai pemimpin tertingginya meninggal, kemudian juga para jenderal ya, Panglima Angkatan Bersenjata meninggal, Panglima Pasdaran meninggal, Menteri Pertahanan juga meninggal. Ini sebenarnya apa yang diharapkan oleh Amerika itu adalah keruntuhan dari Republik Islam itu sendiri, dengan menciptakan perang yang dan kekacauan, termasuk juga kengerian yang terjadi di Iran. Karena Amerika telah menyerang lebih dari 60 sekolah ya. Dan yang kenalkan yang kemarin ya, yang di Minap itu 165 sampai 170-an anak sekolah SD yang meninggal dunia. Nah, tujuannya adalah selama 4 hari itu Iran rubuh gitu, dan kepercayaan masyarakat itu hilang, pesimisme masyarakat itu menyebar di mana-mana. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Jadi kalau menurut salah satu pakar strategi di Iran, mereka mengklaim bahwasanya minggu pertama itu kita sudah menang itu sendiri, karena kita bisa membalikkan keadaan berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat atau Donald Trump. Nah, pada minggu yang kedua ini ternyata Trump dan juga Peter Hegseth ya, Menteri Pertahanan dari Amerika Serikat tuh seakan merubah tujuan dari perang. Karena Trump juga sudah mengakui kemenangannya karena berhasil menghancurkan ribuan titik yang ada di Iran. Kemudian juga angkatan lautnya Iran sudah hancur, kemudian angkatan udaranya sudah hancur, pemimpinnya juga sudah hancur. Memang ada pemimpin yang baru, tapi Trump bilang itu tidak seperti pemimpin yang sebelumnya, seperti itu. Tapi jadi saya melihat ada perubahan tujuan objektif dari perang yang dilancarkan oleh Trump itu pada awal sebelum perang dan kemudian juga pada minggu kedua. Sepertinya tone ini nada narasi ini memang diharapkan oleh Trump untuk bagaimana Amerika ini bisa keluar dari perang ini gitu. Karena sebelumnya kan Trump ini dikritik oleh oposisi ya, terutama dari Partai Demokrat, bahwa perang yang dilancarkan oleh Trump ini perang berkepanjangan, tiada akhir dan juga tiada tujuan kan gitu. Nah, terakhir kan Peter Hegseth, kemudian juga Pete Hegseth ya, Menteri Luar Negerinya, dan juga Trump, enggak, kita tidak menjalankan perang yang tidak ada akhir, dan kita tidak menjalankan perang yang tidak ada tujuannya. Bahwa kita sudah menghancurkan angkatan laut Iran, kemudian juga misailnya, kemudian juga angkatan udaranya. Itu dianggap sebagai sebuah kemenangan oleh Trump. Tapi di sisi lain, Iran juga mengklaim bahwasanya mereka berhasil membalikkan keadaan karena tidak sesuai dengan tujuan pertama Trump melancarkan perang terhadap Iran. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti yang Anda lihat ini tidak sesuai dengan harapan Trump, Amerika Serikat, bahwa kalau kita melihat di internet gitu Pak ya, sedikit nyeleneh, netizen menyatakan, oh ini Trump menggantikan Khamenei dengan Khamenei. Apakah Anda juga melihat pandangan seperti itu Pak?
Iya, sepertinya seperti itu ya. Trump salah kalkulasi. Jadi sebenarnya Trump sendiri dibilang bahwasanya dia mengikuti Jared Kushner, menantunya sendiri ya, bukan CIA ya. Jadi analisis CIA itu memang mengatakan bahwa dengan terbunuhnya pemimpin spiritual Iran ini, pemimpin revolusi Iran ini tidak tidak serta-merta menghancurkan Republik Islam itu sendiri kan gitu, dan ternyata benar. Itu dilihat dari jadi pada malam ini pesan pertama disampaikan oleh Mujtaba Ali Khamenei ya, pemimpin spiritual yang baru di Iran yang kemarin dipilih. Ini baru pertama kali dia keluar bahwa dia akan tetap terus memperkuat defense dalam negeri. Kemudian juga akan menuntut keadilan eh, bagi semua darah rakyat Iran yang terbunuh oleh serangan Amerika ini. Dia akan tetap akan menuntut balas atas pembunuhan ini. Dan kemudian yang kedua tentang Selat Hormuz, Hmm. penegasan dari pemimpin spiritual ini adalah ditutup kayak begitu. Ini tentunya dan penegasan dari pimpin spiritual yang sekarang ini menjalankan apa yang telah digariskan oleh pimpin sebelumnya. Jadi sebenarnya sebelum meninggal, pemimpin Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ini sudah merancang. Jadi pekerjaan dia sudah selesai. Itu dia sudah merancang arsitektur perang melawan Amerika saat ini sebelum meninggal. Bahkan Ayatollah Arafi yang sebelumnya ditunjuk menjadi pemimpin sementara itu hanya menjalankan apa yang sudah dirancang yang ditinggalkan oleh Said Ali Khamenei. Begitu juga dengan pemimpin yang sekarang ini, pemimpin definitif yang sekarang ini, Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei ini juga meneruskan apa yang sudah dirancang oleh pemimpin sebelumnya. Tentang bahkan termasuk juga penutupan Selat Hormuz itu salah satu bagian dari strategi perang yang dilakukan oleh Republik Islam Iran, begitu, Mbak. Baik, saya mau bertanya nih ke Mas Kris. Mas, Tel Aviv dikabarkan babak belur dihajar gelombang rudal Iran. Sebetulnya Anda melihatnya bagaimana strategi Iran menembus pertahanan Israel? Selamat malam Mbak, terima kasih. Yang pertama, jadi Iran itu kan memulai dengan menyerang berbagai radar Amerika Serikat di kawasan yang paling spektakuler, kan ada yang di Dubai, radar berharga 1,1 miliar dolar itu hancur, juga ada beberapa radar lain. Dalam perang sekarang ini radar adalah mata dan telinga. Kalau mata dan telinga sudah ditutup, tidak berfungsi, maka kesulitan menangkap apa yang terjadi gitu. Orang sampai sekarang kan gambar dari Israel itu sangat terbatas, seperti juga waktu perang 12 hari, gambar dari Israel sangat terbatas. Tetapi ada pengakuan menarik dari IDF, pasukan Israel, yang menyebutkan bahwa Iron Dome, senjata laser mereka yang baru itu untuk menjatuhkan penggantinya Iron Dome, itu belum bisa berfungsi. Sementara Iron Dome itu kan sebenarnya pertahanan jarak pendek, bukan jarak jauh seperti THAAD atau Patriot. Itulah yang mengakibatkan mereka tidak bisa menjatuhkan banyak rudal Iran. Itu yang pertama. Jadi sistem pertahanan mereka sendiri sudah tidak tahu apa yang mau ditangkap karena sudah lumpuh. THAAD dan Patriot itu tidak beroperasi di Israel saja. THAAD dan Patriot itu beroperasi mulai dari Jordania sampai ke Bahrain. Itulah mengapa, seperti disampaikan oleh Mujtaba Khamenei dalam pesan pertamanya itu adalah negara-negara di kawasan itu harus memperjelas sikap mereka, apakah mereka mau menutup pangkalan di sana, pangkalan Amerika maksudnya, atau membiarkan itu beroperasi. Beberapa hari lalu kan Komando Tengah Amerika mengungkap video ada HIMARS yang beroperasi dari Bahrain, yang mengakibatkan Bahrain bersama Uni Emirat Arab menjadi sasaran. Nah, dari Bahrain sampai Jordania, rudal dan pesawat nirawak Iran yang tujuan ke Israel itu dicegat. Jadi tidak semata Israel saja yang mencegat. Nanti begitu sudah bisa masih ada masuk Israel, barulah Iron Dome bekerja. Tapi menembak rudal Iran dengan Iron Dome itu seperti menggunakan ketapel untuk menembak rudal, jadi kurang pas. Itu yang mengakibatkan banyak kerusakan yang diduga terjadi di
Tel Aviv, Haifa, dan berbagai kota lain di Israel. Baik, tentu ini masih di awal Mas, tapi bagaimana Anda melihat sepertinya kepemimpinan di bawah Mujtaba Khamenei? Kita tahu bahwa tidak hanya kehilangan sang ayah, tapi juga kehilangan keluarga lainnya seperti istri dan anak. Apakah Anda melihat dia sebagai sosok yang lebih muda akan memimpin Iran seperti nothing tulus, Mas? Di warganet itu kan berurau. Amerika dan Israel itu sekarang alih-alih menyelesaikan Khamenei, ternyata malah mendapat Khamenei from Max. Karena ini orang yang kehilangan keluarganya, dan juga di masa mudanya dia bertugas di Garda Revolusi, dan ini yang membuat dia mendapat dukungan dari Garda Revolusi dalam perang dimanapun. Dukungan tentara adalah yang terpenting, walaupun pemilihan Mujtaba ini tidak sesuai dengan wasiat tertulis dari Ali Khamenei yang secara jelas menyatakan tidak boleh ada dinasti baru di Iran. Tetapi dengan penunjukan Mujtaba jelas kan terjadi dinasti. Dia masih muda, tetapi didukung oleh Garda Revolusi dalam situasi sekarang adalah hal yang paling penting, Mbak. Baik, saya beralih ke Pak Mustaqil. Bapak, dikabarkan Trump membuka opsi dialog yang sudah sebetulnya ditolak oleh Iran sebetulnya gitu. Nah, tapi malah serangannya semakin meningkat nih dari Iran. Bagaimana kira-kira Anda melihat perkembangan situasi ke depan? Ya, kalau misal upaya backdoor diplomasi ya itu pasti dilakukan ya. Pakistan, kemudian juga Rusia. Ya. Mungkin juga Indonesia bagian dari itu ya. Yang upaya dari pemerintah Indonesia mencoba untuk menjembatani itu upaya itu. Tapi saya melihat memang ada sedikit nih dari Presiden Pezeshkian itu di tweetnya itu dia ada 3 syarat ya untuk untuk mungkin ceasefire ya. Satu adalah dunia lah atau Amerika itu mengakui hak-hak Republik Islam Iran, artinya hak-hak nuklir untuk keperluan sipil Iran. Kemudian yang kedua, Amerika harus bayar kompensasi atas kerusakan yang terjadi di Iran. Kemudian yang ketiga, saya agak lupa ya. Paling nggak ada yang ada 3 poin ya. Yang satu ada 3 poin sebenarnya, tapi yang pertama itu ada pengakuan hak-haknya, yang kedua, terus yang ketiga adalah jaminan Amerika tidak akan menyerang lagi. Jadi sebenarnya perang habis-habisan yang ingin dilakukan oleh Iran ini adalah berhentinya ilusi Amerika ataupun juga Israel untuk menyerang Iran gitu. Jadi mungkin Iran juga sudah capek ya. Jadi kan Amerika itu Demokrat atau Republik itu selalu kan opsi militer itu adalah di atas meja gitu, di atas meja terus. Itu kan membuat mungkin Iran marah gitu loh. Dan dia ingin mengakhiri gitu perang ini, tidak akan ada lagi ilusi dari Amerika untuk menyerang Iran lagi. Itu yang diharapkan gitu. Makanya kan ada 3 tadi itu jaminan bahwasanya Amerika tidak akan menyerang lagi. Saya nggak tahu ya. Bagaimana kondisi politik di dalam negeri Iran, tapi yang jelas jawaban dari Presiden Iran Pezeshkian yang juga Ketua Dewan Keamanan Nasional kalau Presiden itu kan dari apa yang diharapkan jawaban terhadap mungkin Rusia dan juga Pakistan yang telah menyampaikan keinginan untuk ceasefire ini kayak begitu, untuk menjembatani itu. Kira-kira ada 3 itu. Tapi kalau melihat dari pernyataan dari pemimpin Iran yang baru, Said Mujtaba Ali Khamenei ini, opsi untuk gencatan senjata belum ada di situ. Kalau melihat dari pertanyaan itu ya, dan juga intensitas serangan juga malah lebih besar. Itu yang saya lihat dari apa yang dilancarkan oleh Iran. Meskipun Iran juga habis ya. Jadi sebenarnya tadi kan dibahas tentang pertahanan udara ya. Pertahanan udara Iran juga kira-kira juga habis. Pertahanan Israel juga habis. Pertahanan udara Amerika di pangkalan-pangkalan militer di 7 negara itu, terutama di 7 negara juga habis gitu. Jadi ibaratnya Iran ini juga pertahanannya juga sudah terdesentralisasi gitu. Air defense networknya. Kalau Iran kan kubah hijau. Kalau
Israel itu kan kubah besi ya, Iron Dome. Iran kan juga punya integrated air defense-nya itu kan kubah hijau. Tapi saya melihat juga sudah tidak berjalan secara maksimal begitu karena banyak sekali memang kelemahan dari pertahanan udara ini dengan radar-radar yang sampai bahkan 10-20 meter ya panjangnya ini memang sangat rentan sekali peralatan-peralatan elektronik ketika terkena sedikit aja ledakan itu pertahanan udara itu tidak bisa bekerja secara maksimal dan saya lihat memang sudah terbuka ya. Iran juga terbuka, pangkalan militer Amerika juga terbuka, Israel sendiri juga terbuka gitu. Nah sekarang mungkin untuk perang ke depan ini jika memang diteruskan tentang amunisi-amunisi yang dimiliki oleh Amerika, Amerika jelas kan menggunakan Tomahawk, kemudian juga menggunakan cruise missile IGM, kemudian juga menggunakan HIMARS yang menggunakan ballistic missile untuk 300 sampai 500 km. Yang terakhir kan PRSM ya, yang 500 kilo itu yang digunakan untuk menyerang garis pantainya Iran. Jadi pelabuhan-pelabuhan pangkalan militer Angkatan Laut Irannya juga habis diserang dari wilayah Teluk Persia itu, dari wilayah seberang lah kan gitu, dari Bahrain, Kuwait, dan juga dari wilayah Uni Emirat Arab ya. Begitu juga hampir semua pangkalan militer Amerika di Armada 5, kemudian juga pangkalannya yang ada di Kuwait ya, beberapa pangkalan, bukan hanya 1-2 pangkalan, 3-4 pangkalan ya di Qatar, kemudian juga di Emirat, itu hampir semuanya juga diledakkan oleh misil-misil coastal defense missile dari Angkatan Laut Iran gitu. Nah, ketika Trump mengklaim bahwasanya Angkatan Laut Iran sudah habis, memang kekuatan, kalau misalnya itu dihitung dari jumlah kapal yang ditembak, memang kekuatan Angkatan Laut Iran ini tidak serta-merta hanya didasarkan kepada kapal perangnya ya. Jadi kekuatan utama Angkatan Laut Iran itu adalah di misil-misilnya, jadi misil darat ke lautnya ya. Itu sepanjang coastal itu ya, sepanjang pantai Teluk Persia itu mereka sudah masang silo-silo, rudal-rudal di situ yang kapan saja bisa ditembakkan. Sampai mereka mempunyai rudal balistik anti kapal dan juga cruise missile anti kapal yang jaraknya bisa lebih dari 1.000 km. Ini yang sebenarnya kekuatan utamanya, bukan di kapal-kapal yang banyak dihancurkan oleh Amerika ya di pangkalan-pangkalan sepanjang Teluk Persia di situ. Baik. Gitu, Mbak. Baik, pertanyaan sama juga saya akan tanyakan kepada Mas Kris. Mas, ini kan Trump membuka opsi dialog tapi buntu gitu ya, ditolak oleh Iran, malah serangannya semakin sengit gitu. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan situasi ke depan? Ya, seperti disampaikan Pak Mustai tadi, memang Iran tidak ada tanda-tanda untuk setuju berdialog. Barusan juga Sekretaris Dewan Keamanan Iran, Pak Ari Larijani, menyatakan memulai perang itu selalu mudah, tapi mengakhirinya tidak akan pernah mudah. Nah, Amerika dan Israel itu jadi juga tidak benar-benar tahu sebenarnya berapa sih kekuatan Iran ini. Seperti misalnya soal pernyataan berapa sisa peluncur rudal Iran. Waktu perang 12 hari Juni lalu, Israel mengatakan 75% peluncur rudal itu sudah habis. Lalu di pertengahan perang ini mereka menyatakan lebih dari sepertiga sudah habis. Tapi ternyata masih ada ratusan peluncur lagi gitu. Jadi sebenarnya ini antara Iran punya banyak peluncur atau Israel dan Amerika tidak benar-benar tahu berapa banyak peluncur rudal yang dimiliki oleh Iran. Demikian juga Iran itu kan adalah pemilik cadangan rudal terbesar di Timur Tengah. Mereka memproduksi sendiri dan juga memberikannya kepada sebagian kelompok perlawanan lain di Timur Tengah. Selain ke Houthi di Yaman, juga ada di Lebanon. Taksiran terakhir itu di Lebanon ada 1.000 rudal Iran yang siap ditembakkan ke Israel, dan Iran sendiri punya lebih banyak lagi gitu, sehingga ini tidak diketahui sampai kapan akan berakhir. Dan di serangan-serangan terbaru Iran, mereka menggunakan, menurut Israel adalah serangan menggunakan bom curah, cluster bom, yang sudah dilarang oleh konvensi
tetapi Israel bukan salah satu pihak yang setuju melarang cluster bom. Israel juga memakai cluster bom di Gaza, bahkan di Lebanon gitu. Nah, cluster bom ini yang seperti pernah saya lihat di Ukraina, dia meluncur satu, tapi nanti lalu di atas dia akan memecah lagi dan jatuh ke banyak sasaran. Tetapi menurut Iran, Iran tidak memakai cluster bom. Iran memakai rudal dengan uh, hulu ledak ganda. Jadi satu rudal dia mengangkut berbagai hulu ledak. Ini ya yang menyebabkan juga menyulitkan untuk dicegat. Induknya dicegat, tetapi kepalanya bisa kemana-mana dan kepalanya itu punya sasaran mandiri masing-masing. Iran diduga kuat dibantu Amerika, Cina dan Rusia membidik sasarannya. Rusia membagikan koordinat, sementara Cina menyediakan layanan satelit untuk menjadi pemandu rudal dan pemandu pesawat nirawak. Ada taksiran baru dari diaspora Iran yang bekerja di Inggris, Esfandiar Batmanhelic, dia menyebut bahwa selama ini kan drone Shahid itu ditaksir harganya sampai $50.000. Taksiran Esfandiar itu hanya $7.000, jauh lebih murah dari taksiran banyak orang. Ini sampai dia menyebut lebih mahal sepeda motor dan mobil daripada untuk membuat drone ini. Dan drone ini kapasitas produksinya bisa sampai ribuan unit per bulan dan ada banyak pusat produksinya. Sehingga sampai Menteri Pertahanan dan Panglima Komando Tengah Amerika Serikat mengakui bahwa drone Iran ini tidak bisa kita atasi. Dan Israel juga menyatakan kita kesulitan mengatasi drone ini. Inilah yang mengakibatkan teriris habis-habisan bahwa Amerika Serikat dan Israel secara di atas kertas menjadi kekuatan militer yang utama di kawasan, itu betul. Tetapi ini perang yang model baru yang seperti diterapkan juga di Ukraina. Patriot itu mahal sekali, satu rudalnya bisa sampai $5 juta dengan drone yang harganya 7.000 ya tidak sebanding. Sementara untuk dengan satu alat serang biasanya secara teoretis dibutuhkan paling tidak 2 pencegat, dan kalau untuk mencegat satu alat serang $7.000 dan 2 pencegat berarti membutuhkan paling enggak antara 150.000 kalau dia menggunakan rudal Hellfire, atau sampai 10 juta kalau dia menggunakan Patriot, dan lebih mahal lagi kalau dia menggunakan THAAD. Jadi tidak seimbang, matematikanya tidak cocok. Kemarin itu baru disiarkan dalam 6 hari perang Amerika sudah menghabiskan $11 miliar untuk operasi di Iran, dan sampai kapan ini akan sustain? Sementara kan harga minyak semakin tinggi, sebentar lagi mau pemilu. Orang itu kalau di mana-mana kalau pemilu dan harga-harga naik, ya partai berkuasa akan kalah, dan ini juga yang mengakibatkan Republikan mulai gelisah. Maunya perang akan segera diakhiri, tetapi Iran tidak ada tanda-tanda mau mengakhiri karena mereka tidak mau. Sudah 2 kali di tengah perundingan Iran diserang oleh Amerika dan Israel. Apapun alasannya, Iran tidak mau ini diulangi lagi. Iran tidak mau gencatan senjata, maunya penghentian perang. Demikian, Mbak. Baik Mas Kris, menarik sekali yang saya tangkap tadi, berarti Iran sebagai salah satu negara yang memproduksi rudal terbesar gitu ya di Timur Tengah, ini yang membuat juga Amerika Serikat dan Israel kewalahan untuk menghentikan perang ini sendiri. Kita akan masih membahasnya usai jeda, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Nah, kita melanjutkan lagi percakapan yang tadi, Mas Kris. Tadi kita membahas terkait dengan juga jebakan finansial. Ini kita jika membandingkan drone murahnya Iran, yaitu drone Shahid 136, jika dibandingkan dengan punyanya Amerika seperti Tomahawk ini, sebetulnya seperti apa, Mas? Matematikanya memang tidak berpihak kepada Amerika dan Israel. Karena jelas drone lebih murah daripada rudal, dan kalaupun Iran menggunakan rudal itu juga tetap lebih murah daripada yang dipakai oleh Amerika dan Israel. Rudal termurah yang dipakai Amerika itu adalah Hellfire yang ditembakkan dari pesawat MQ Reaper yang beberapa kali dipakai untuk mencegat rudal. Tetapi tidak selalu memakai Hellfire itu.
Ada juga rudal yang dibuatan Korea, ya, Changgun ditembakkan oleh Changgun 2. Itu harganya sekitar 500 ribu dolar per unitnya. Nah, tetapi stoknya juga tidak banyak. Yang banyak itu adalah Patriot juga dan rudal-rudal lain gitu. Nah, mencegat benda berharga yang taksiran terbaru $7.000 dengan rudal $150.000 bahkan sampai $5 juta, jelas sebuah kekalahan secara matematis bagi Israel dan Amerika gitu. Makanya perang ini disebut kemenangan itu bukan dihitung dari seberapa banyak pasukan yang dihancurkan, tetapi ini juga persoalan daya tahan. Dan untuk bertahan dengan situasi seperti ini juga tidak berat itu. Kita harus ingat bahwa utang Amerika itu sudah hampir $39 triliun, dan dalam pemerintahan Trump itu sudah beberapa kali layanan federal harus berhenti karena tidak ada dana untuk mendanai kegiatan federal, utangnya berkurang gitu. Nah, sehingga tidak Demokrat tidak setuju dengan penggunaan dana tambahan ini. Nah, kalau ini diteruskan memang tidak berkelanjutan perang ini, tetapi kan mengakhirinya juga tidak mudah gitu. Seperti tadi disampaikan di New York Times, $11 miliar dalam 6 hari gitu. Dan ini perang masih akan bertahan lama dan tidak jelas kapan akan berakhir. Operasinya juga dan itu baru hanya perang saja, belum lagi akibat ekonominya dengan harga minyak yang akan terus naik, dengan harga pupuk yang akan naik. Negara Timur Tengah itu bukan hanya produsen minyak dan gas bumi, mereka juga produsen pupuk yang penting. Sekarang harga pupuk sudah naik dan sebentar lagi musim tanam baik di Indonesia maupun di Amerika dan di Eropa sudah mulai, karena sudah mulai musim semi. Dengan pupuk yang naik, maka nanti petani tidak bisa membeli pupuk. Kalaupun bisa, mereka tidak bisa mendapatkan harga murah. Dan stoknya juga terbatas. Rusia, pasokan pemasok pupuk terbesar lainnya juga kesulitan untuk mengekspor karena sanksi Amerika juga. Sehingga ada kemungkinan terjadi gagal panen karena kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat yang banyak dipasok dari Timur Tengah dan dari Rusia. Ini petani di Amerika sudah mulai cemas. Jangan-jangan nanti kami tidak bisa panen tahun ini karena kalau kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat itu tumbuhan tidak bisa berkembang dengan baik, bulirnya berkurang dan sebagainya seperti itu. Baik, kalau Pak Mus sendiri Pak, bagaimana melihatnya? Ini kan amunisi serang Iran jauh lebih murah gitu ya kalau dibandingkan dengan sistem pertahanan udara Israel yang begitu mahal. Hal ini apakah sudah dipikirkan oleh Iran sejak lama seperti strategi jebakan finansial Pak? Oh iya, Iran kan jelas ya negara yang diembargo dan banyak devisa yang ada di luar negeri banyak yang dibekukan, jelas dia tidak punya uang banyak ya. Dan memang strateginya Iran itu adalah kalau saya lihat dari postur anggaran dari Angkatan Senjata Republik Islam Iran, terutama yang di Garda Revolusi, itu memang penekanan dari komandannya itu adalah perencanaan semurah mungkin tapi teknologinya setinggi mungkin begitu. Jadi memang meskipun itu murah, itu kan sebenarnya kan harga dasar mungkin produksi dalam negeri. Cuman kalau harga pasaran kan bisa tinggi sebenarnya. Dan teknologinya kan diakui itu adalah drone bunuh diri terbaik di dunia gitu. Jadi ketika Rusia pesan drone itu bukannya Rusia tidak mengujinya. Jadi drone Shahed 136 itu kan pernah diuji di Rusia ketika sebelum beli Rusia itu. Diuji pada cuaca dingin ya, jadi salju yang sangat lebat pada malam hari, total darkness, jarak ribuan kilometer. Kemudian drone Shahed ini harus menyerang kontainer yang bentuknya sama, gitu, dan dia harus menyasar sesuai dengan yang memang ditargetkan dari kontainer itu. Dan ternyata drone Shahed 136 itu meskipun cuacanya sangat buruk segala macam, tapi bisa menyasar target yang memang sudah ditentukan. Barulah Rusia itu beli drone Iran itu, bahkan bikin pabriknya di Rusia dan mengubah jalannya perang di Ukraina. Jadi
drone kamikaze 136 saat ini memang diadopsi dari drone yang tercanggih Amerika ya, sebenarnya RQ-170 ya teknologinya ya. Memang sih tidak persis sama, tapi teknologi yang penting di RQ-170 itu diadopsi di drone-drone yang dimiliki oleh Iran. Baik itu adalah Said 136, Said 238, kemudian juga drone yang terbaru juga yang kemarin baru dikeluarkan itu adalah Hadid 1110 gitu. Nah, permasalahannya kan Amerika, kalau saya ngeliat tuh kalau misalnya dibandingkan dengan Tomahawk udah jelas jauh ya kalau misalnya jadi dari segi biayanya. Tapi sebenarnya yang jadi masalah itu kemampuan produksi, Mbak. Kemampuan produksi misal ini tidak seperti industri otomotif yang bisa memproduksi sebanyak-banyak ya. Jadi saya sendiri tidak tahu secara persis, tapi yang jelas karena memang teknologinya itu adalah sangat sensitif dan juga butuh banyak pengujian sehingga bahkan air defense termasuk juga yang dimiliki oleh Israel ya, Arrow ya 123, kemudian juga David Sling yang itu digunakan untuk anti ballistic missile, itu pun juga produksinya juga tidak tidak mudah, termasuk juga THAAD kemudian juga Patriotnya Amerika. Jadi produk air defense-nya ini misalnya tidak semudah kita manufacturing produk-produk industri lainnya. Jadi memang ada keterbatasan. Makanya kan kemarin ini banyak sekali pesanan yang dihentikan oleh Amerika dari Tomahawk, kemudian juga cruise missile yang lain ke negara-negara yang memang membutuhkan, yang sudah pesan itu memang difokuskan dipakai sama Amerika sendiri untuk perang saat ini gitu. Nah sekarang kan kita juga nggak tahu sampai sejauh mana persediaan yang dimiliki oleh Amerika. Tapi yang jelas saya ngelihat persediaan yang ada di Iran ini sepertinya itu sangat besar ya, karena terakhir-terakhir Iran itu mengeluarkan rudal-rudal yang belum dikeluarkan sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu kan banyak rudal yang hulu ledaknya itu kan di bawah 1 ton ya, 500, 600 kan gitu. Sekarang ini kan tidak ada rudal yang dipakai sekarang ini yang jarak jauh ya. Yang ke Israel ini tidak ada yang kurang dari 1 ton. Khurram-Shahar 4, kemudian juga Khaibar Sekan, kemudian juga Fatah, kemudian juga Emad. Nah, kalau misalnya di display sebelumnya dalam dalam pameran persenjataan Iran itu seringnya itu ditulis cuma 500, 450 ledaknya ya, 450 kilo, 500, 600 kilo. Tapi ternyata rudal Fatah ini Iran memiliki yang hulu ledaknya sampai 1 ton. Itu kan sangat mengerikan karena kan 15 Mach ya. Karena kan selain hulu ledaknya besar, energi kinitik dari kecepatan 14 Mach itu kan membuat dentuman yang sangat luar biasa besar itu. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin Tomahawk aja itu misalnya sampai jarak 500 meter ataupun juga 1 kilo aja getarannya tuh bisa terasa, apalagi rudalnya Iran ini ballistic missile Fatah ini yang sampai 1 ton dan kecepatannya 15 Mach. Nah ada juga rudal yang Khurram-Shahar 4 ini yang ledaknya sampai 80, itu jenis MIRV, jadi multiple independently targeted re-entry vehicle ya. Jadi 80 hulu ledak ini bisa disetting untuk 80 objek yang berbeda. Untuk Khurram-Shahar 4 ini juga menurut saya salah satu jenis rudal MIRV yang mungkin terbaik di dunia ya, karena yang ada sekarang ini kan MIRV itu akan digunakan oleh Amerika, Cina dan juga Rusia itu kan untuk intercontinental ballistic missile yang umumnya itu hulu ledaknya 2 ataupun juga 4 ya Mbak ya, tapi itu nuklir semua gitu. Tapi ini kan Iran itu dipakai untuk senjata konvensional, ini juga menurut saya pencapaian teknologi yang mungkin juga mengagetkan Amerika itu sendiri, termasuk juga rudal hypersonic ini sebenarnya sih yang sangat dikhawatirkan oleh analisis dari National Security Agency Amerika sendiri itu yang sangat wanti-wanti lah terhadap kekuatan rudal Iran ini gitu, dan berharap Trump ini ibaratnya kalau menyerang jangan sekarang dulu gitu. Tapi kan kita ngelihat kan Netanyahu itu kan ingin cepat sekali menyelesaikan urusan Iran ini sekarang ini gitu. Itulah yang membuat bahkan sampai sekarang nasib Netanyahu sendiri juga
sudah 4 hari ini belum jelas ya apakah dia Terlihat Pak masih ya. hidup ini kan gitu. Baik. Iya. Berarti Iran ini walaupun produksi terbatas tapi semurah mungkin dan juga ini dengan teknologi setinggi secanggih mungkin gitu Pak ya. Nah untuk Iya pertanyaan itu. selanjutnya, ini sama-sama terkait dengan pos perang nih Pak. Iran kan juga menyampaikan bahwa mereka mampu gitu ya memicu harga minyak hingga $200 Amerika Serikat per barel. Nah Bapak melihatnya bagaimana Pak dampaknya ke Amerika Serikat dan Israel? Apakah akan mengundurkan serangannya atau seperti apa Pak? Kemungkinan akan cepat berakhir ya, karena kan tuntutan dunia internasional ya. Eh, Mungkin kalau nggak Amerika atau langsung Iran tuh nanti akan dijempati oleh Dewan Keamanan PBB bisa jadi ya, karena kan negara-negara Teluk termasuk juga Bahrain sudah mengusulkan Hmm. untuk Gencatan Senjata dan mengutuk serangan, menghentikan serangan Iran ke negara-negara Teluk ini. Tapi Menteri Luar Negeri Rusia kemarin Lavrov bilang apa ya draft yang diusulkan ini kok sama sekali tidak menyebutkan Iran dari korban dari agresi gitu. Hmm. Dan negara-negara itu hanya melihat bahwa dia diagresi oleh Iran. Ini kan tidak sebanding. Nah, nanti akan kita lihat juga kesulitan Rusia sama Cina. Apakah kalau misalnya dipaksa resolusi Dewan Keamanan PBB seperti itu yang merugikan Iran, apakah Rusia dan Cina ini berani memveto? Ini yang kita lihat juga nanti. Dan mungkin akan terjadi deal-deal ya. Kalau misalnya konsesi materi ya itu dengan berbagai cara lah Amerika itu bisa menyelesaikan lah dan juga bisa apa ya tidak kehilangan muka lah seperti perang 12 hari kemarin kan juga ada konsesi terhadap Iran ya secara Hmm. di bawah meja ya. Tapi apa tidak mengurangi kira-kira kehormatan Amerika lah seperti itulah. Hmm. Nah, sekarang ini kan juga kalau menurut saya kalau masalah konsesi perang yang diminta oleh PSSG itu bagi Amerika dan juga sekutunya itu tidak ada, saya pikir tidak ada masalah ya. Saya pikir itu tidak ada masalah karena banyak opsi lah itu dan cara dalam itu bisa dalam perjanjian dagang internasional dan segala macam itu bisa diatasi oleh Amerika. Cuman yang jelas kalau kita ngelihat saat ini itu Iran itu sepertinya masih marah gitu dan rakyat Iran itu masih di jalan setiap hari. Jadi ada jutaan dan besok akan kelihatan nih Jumat ini akan ada jutaan rakyat Iran yang akan demonstrasi eh, di Yaumul Qud pasti akan mengecam Amerika Israel dan minta perang itu tidak dihentikan dan pemimpin spiritual Iran ini juga apa yang dilakukan ini juga berlandaskan apa yang diinginkan oleh rakyat Iran sendiri, suara yang ada di jalan ini dari Hmm. jutaan bahkan di setiap kota ya, setiap kota setiap malam itu mereka meneriakan untuk dukungan terhadap militer Iran untuk melakukan serangan balasan terhadap Israel dan juga pangkalan-pangkalan militer Amerika. Jadi ya kita lihat saja lah, Mbak apa bagaimana kedepannya ini. Tapi yang jelas upaya-upaya itu kalau saya lihat tidak bisa Amerika dan juga tidak bisa Iran, tapi lewat Dewan Keamanan PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB yang Iran tuh dipaksa. Kayak seperti perang Iran Irak itu kan sebenarnya kan Iran tidak mau tuh damai, tapi kan dipaksa oleh putusan Dewan Keamanan PBB. Bahkan waktu itu Imam Khomeini itu mengatakan seperti apa minum racun itu menerima resolusi Dewan Keamanan PBB ini karena tidak apa ya Iran tidak kira-kira Iran tidak mendapatkan apa-apa kayak begitu. Hmm. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau untuk Mas Kris, ini pertanyaan lebih spesifik ke situasi di Selat Hormuz, Mas. Iran meledakkan hampir semua persediaan minyaknya. Strategi ini untuk meredam potensi serangan Amerika Serikat dan Israel, atau Anda melihatnya lebih ke bagian dari ancaman harga minyak dunia? Yang pertama itu yang meledakkan cadangan minyak Iran itu adalah Israel kemarin di Oke. Tehran itu yang di depo Sahran. Hmm. Yang kedua, Iran itu masih mengirimkan minyak berdasarkan data pelacakan tanker. Iran masih ngirim minyak ke Cina dan masih jalan terus pembeli minyak terbesar Iran. Jadi Iran masih dapat uang dan ini yang mengakibatkan juga kalau saat Cina sebagai pemegang hak itu kemungkinan akan abstain atau mungkin seperti yang sudah dilakukannya kemarin atau bahkan bisa jadi amat jarang sekali akan memveto setiap resolusi yang mungkin akan memberatkan Iran karena ini situasinya sekarang menguntungkan dalam tanda kutip menguntungkan
Cina maupun Rusia, dua pemegang hak itu. Rusia dalam beberapa hari perang Iran ini mendapatkan rata-rata 150 juta dolar per hari dari menjual minyak. Karena kan orang tidak bisa lagi dapat dari mana kalau bukan dari Rusia minyak dan gasnya. Nah, situasi ini juga yang mengakibatkan Iran masih yakin masih akan bisa terus bertahan karena ini bukan perang tentang siapa yang bisa memukul lebih banyak, tetapi siapa yang bisa menahan sakit lebih banyak. Dan soal menahan sakit, maka Iran itu mungkin dalam situasi sekarang bisa disebut lebih unggul daripada Amerika dan Israel. Seperti juga misalnya di Israel kan dan Amerika sedang menjelang pemilu dalam beberapa waktu mendatang. Tahun ini mereka akan pemilu. Di Israel Ya. pendukung perang itu banyak sekali dan bagi Netanyahu ini berarti kemenangan di pemilu dan kemenangan di pemilu berarti dia tetap diselamatkan dari berbagai kasus korupsinya. Sementara di Amerika Serikat pendukung perang itu sedikit, berkurang tidak sampai separuh. Kalau ini diteruskan ditambah dengan kondisi ekonomi di pemilu 2000 November nanti Republikan bisa kalah di DPR dan di sepertiga Senat dan kalau itu terjadi maka akan lebih sulit bagi Trump untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, sementara bagi Iran sudah jelas Iran kemarin juga sudah menunjuk pemimpin tertinggi baru dan juga analisis intelijen Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintahan Iran itu tidak ada menunjukkan tanda-tanda akan tumbang, malah semakin kuat. Karena memang sebelum ditewaskan oleh Israel dengan 30 bomnya, Ali Khamenei itu sudah menyusun perintah bahwa setiap pejabat di Iran harus mempersiapkan 4 calon pengganti dan setiap calon pengganti itu harus mempersiapkan lagi 4 calon pengganti lain. Jadi lapisan-lapisan penggantinya sudah kuat gitu. Lalu mereka juga diberikan perintah darurat. Perintah darurat itu adalah mereka bisa menggunakan hak otonomi sebesar-besarnya tergantung situasi di lapangan. Dan ini yang mengakibatkan pemerintahan dalam situasi daruratnya bisa bertahan. Belum lagi kalau hanya mengandalkan serangan udara itu tidak akan berhasil. Pilihannya adalah mengerahkan pasukan darat. Masalahnya tidak ada dukungan di Amerika Serikat untuk pengerahan pasukan darat ke Iran. Itu akan harus diingat bahwa Iran itu lebih unggul daripada Irak, daripada Afghanistan. Menghadapi Irak dan Afghanistan saja Amerika Serikat kewalahan. Bertahun-tahun menghabiskan miliaran dolar, hasilnya tidak berubah. 20 tahun di Afghanistan menggulingkan Taliban, hasilnya Taliban lagi. Irak juga seperti itu. Gitu. Makanya ini tidak akan mudah bagi Amerika Serikat. Maka kalau bagi Israel mau mengerahkan pasukan darat, mereka juga tidak punya pasukan yang begitu banyak. Di bandara Tel Aviv sampai sekarang itu ada pembatasan orang yang boleh keluar Israel. Karena kalau tidak dibatasi, orang akan berbondong-bondong lari meninggalkan Israel. Kalau Israel baik-baik saja, tentu orang tidak akan lari. Tapi faktanya ini orang sampai harus dibatasi supaya tidak meninggalkan Israel. Berarti apakah Anda melihatnya bahwa artinya Iran di bawah meja ini ada dukungan dari Tiongkok dan Rusia, Mas? Bukan hanya di bawah meja, ada dugaan yang diverifikasi beberapa pihak. Datang terangan. Rusia menyediakan koordinat dalam perang sekarang, dalam doktrin perang sekarang yang terpenting itu adalah koordinat. Di mana posisi musuh, di mana posisi sasaran, itulah yang dipakai. Lalu Cina menyediakan pemandu bagi Iran. Ini sebenarnya kerjasama lama. Jadi satelit Beidou-nya Cina dipakai oleh Iran untuk berbagai keperluan pemanduan mereka. Kan kita memakainya selama ini GPS dari Amerika Serikat. Kalau di Eropa ada Galileo, di Rusia ada GLONASS. Nah, Beidou dia digunakan oleh Iran, dipakai untuk drone, dipakai untuk rudal, dan itu semuanya jadi pengarah itu. Jadi walaupun GPS-nya diacak, masih ada Beidou, dan Beidou itu
relatif kebal dari pengacakan karena sistemnya yang berbeda sama sekali dari GPS dari Galileo, sehingga Iran masih bisa menemukan kemana rudalnya harus diarahkan, kemana drone-nya harus diarahkan. Dengan dua bantuan ini, dengan bantuan elektronik ini, Iran di jadi tidak ada yang namanya garis depan perang, dimanapun adalah lokasi pertempuran. Kalau dulu kan mengerahkan pasukan, parit bertemu parit, itulah garis depan. Sekarang dimanapun ada koordinat dan itu bisa ditemukan dengan satelit, maka itulah lokasi pertempuran yang sekarang terjadi seperti di Iran dan juga beberapa tahun terakhir terjadi di Ukraina. Baik, kita ke Pak Mus, Pak. Kalau kita melihat gitu ya, dengan sudah 2 minggu perang ini terus terjadi, kalau kita hitung sejak 28 Februari sendiri, Bapak melihatnya dengan adanya asimetris kekuatan sebelumnya diprediksi gitu ya, perang ini akan berlangsung cepat gitu. Tapi apakah dengan melihat 2 minggu ini bisa menjadi perang seperti Ukraina Rusia yang sejak 2022, tapi sampai hari ini masih terus berlangsung alot, Pak? Sepertinya tidak akan seperti Rusia dan Ukraina ya. Kenapa, Pak? Eh, Ya sebenarnya kan kalau Ukraina dan Rusia itu kan garis batasnya itu kan daratan dan itu ada musuh yang dekat dengan di situ gitu ya. Oke. Sekarang kan musuhnya Iran ini kan jauh itu ya Amerika nggak mungkin Iran melakukan serangan ke Amerika kan terlalu jauh 1.000 kilometer kan, ya kan. Jadi yang ada ini kan pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan, kemudian juga Israel. Nah sebenarnya target utama eh, Iran ini sebenarnya semenjak cita-citanya lah ya, semenjak Qasem Soleimani dibunuh oleh Trump, kemudian juga pemimpin spiritual sekarang ini juga dibunuh oleh Israel, itu sebenarnya cita-citanya adalah mengusir kekuatan asing yang ada di Timur Tengah. Jadi pangkalan-pangkalan militer Amerika ini dia keluar dari Timur Tengah itu adalah kemenangan terbesarnya. Dan kalau misalnya pangkalan-pangkalan militer Amerika ini sudah terusir dari Timur Tengah ini atau Asia Barat ini, salah satu tujuannya Iran adalah membantu rakyat Palestina untuk memerdekakan dari Israel ini akan segera terwujud karena ya pangkalan-pangkalan militer Amerika inilah yang menjaga eksistensi pemerintah negara Israel seperti itu. Nah, memang sekarang ini terjadi perang regional ya, meskipun menurut saya belum begitu besar. Misalnya Yaman, pemerintahan Yaman Nasrullah yang ada di Sanaa atau Houthi ya, itu kan dia juga sudah menutup Laut Merah untuk kapal Amerika dan Israel, kapal yang menuju Israel dan juga kapal Amerika. Nah, kalau misalnya nanti terlibat lagi Eropa ya akan ditutup juga untuk kapal-kapal Eropa kan di Babul Mandab atau di Laut Merah ini. Nah, Hizbullah juga melakukan perang di Lebanon Selatan. Saya dengar kemarin itu ada rilis bahwa Hizbullah sudah masuk di salah satu kota kecil di wilayah Israel pendudukan ya, Palestina pendudukan atau wilayah Israel ya. Jadi bukan di wilayah Lebanon lagi, tapi sudah masuk garis perbatasan dengan Israel atau Palestina pendudukan di satu kota, udah menguasai satu kota di situ. Dan saya belum lihat lagi perkembangannya sampai sejauh mana karena tidak begitu terekspos gitu. Terus mungkin yang kedua ini kita tunggu juga bagaimana perlawanan Palestina, apakah dia akan mengambil mestinya dia pengennya itu mengambil keuntungan dari perang yang sekarang ini gitu. Tapi apakah saat ini memungkinkan atau tidak, saya tidak tahu, akan kita lihat perkembangan ke depan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya yang dimaksud dengan perang yang sangat panjang itu seperti Ukraina itu adalah Hezbollah di Lebanon Selatan, kemudian juga perlawanan Palestina yang ada di Gaza dan juga yang ada di tepi barat, itu bisa jadi akan lebih lama. Tapi kalau misalnya perang Iran yang meluncurkan rudal ke Israel secara langsung, saya pikir nggak akan seperti Ukraina dan juga Ukraina dan Rusia gitu. Lah kalau misalnya setiap hari seperti itu, Mbak, nggak sampai sebulan juga seluruh Israel itu bisa hancur dengan rudal-rudalnya Iran gitu, nggak sampai setahun lah kan gitu. Sebulan juga akan sangat parah gitu karena kan daya rusaknya yang sangat besar dari
rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran ini gitu. Tap- Tapi saya sih berharap sih akan apa ya, eh, akan segera berakhir lah ya. gitu. Jadi kan akan mendapatkan hak-haknya, tetapi juga mungkin Amerika juga tidak akan kehilangan muka yang besar gitu. Kira-kira seperti itu, dan itu pasti Hmm. udah bisa saya prediksi kan, yang Dewan Keamanan PBB yang akan berperan nanti. Gitu. Jadi tidak langsung negosiasi antara Iran dan Amerika lagi, tapi dijembatani oleh Dewan Keamanan PBB. Kalau Dewan Keamanan PBB, Iran masih bisa karena kan selama ini komunikasinya dengan Dewan Keamanan PBB, Mbak, Hmm. Iran itu gitu. Sebelum perang maupun juga sudah perang, apa di saat perang ini gitu. Berarti Anda membacanya ini tidak akan sepanjang seperti Rusia Ukraina, namun apakah juga dunia internasional ini yang juga harusnya menekan ketiga negara ini, Pak? Karena kan perang ini sejauh 2 minggu ini sangat costly gitu, Pak ya? Ya. Oh ya, jelas ya. Ini kan udah kelihatan lah ya, di Thailand, kemudian juga di Filipina, sampai Filipina aja baru berapa hari udah libur ya, tambah 1 hari liburnya. Ini kan menandakan bahwa efek dan eskalasi apa ya, efek domino dari ekonomi ini kan sangat besar juga. Saya pikir juga termasuk di Indonesia. Hmm. Dan mungkin Indonesia kan kemarin kan katanya kan ada kapal yang bisa lewat Selat Hormuz ya, berarti kan Indonesia bisa ngelobi Iran untuk apa, meloloskan kapalnya lewat di Selat Hormuz. Tapi yang jelas sekarang ini Iran, bagi negara-negara yang tidak bersahabat dengan Iran, terutama dari Amerika dan juga mungkin Eropa, yang dia ya seperti awalnya kan Inggris ya, kapalnya Inggris kan berusaha untuk melewati Selat Hormuz dan mereka tidak mengindahkan perintah dari eh, IRGC laut Iran ya, dan ditembak ya gitu. Nah sebenarnya Selat Hormuz ini kan dikuasai oleh Amerika ketika zamannya Shah, setelah revolusi ya dibagi dua lah kekuatannya kan gitu. Nah sekarang ini Iran itu ingin menegaskan dominasinya terhadap Teluk Persia yang sebelumnya Amerika, kemudian menurut saya Iran ingin menegaskan dominasinya kayak begitu di Teluk Persia dan juga di Selat Hormuz ini, sehingga dia mempunyai kekuatan untuk mengontrol apa ya, sedikit mengontrol lah perekonomian dunia, karena mungkin banyak negara mungkin bisa aja kesal dengan Iran gitu, tapi Iran juga bisa berargumentasi, selama ini saya diembargo, apa yang Anda lakukan kan gitu, bahkan kan hak-hak kami juga dihilangkan, apa yang Anda lakukan kan gitu. Jadi Iran dia akan mengatakan apa yang saya lakukan ini karena dilakukan oleh Amerika, agresi Amerika dan Israel terhadap Iran, dan Iran akan terus menuntut permintaan maaf sebenarnya atas agresi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini. Meskipun keinginan untuk Amerika dan juga Israel minta maaf ke Iran, saya pikir itu sangat sangat tidak mungkin gitu ya. Ya, berarti Gitu. dampak yang dirasakan tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja, Pak ya, di Asia bahkan Asia Tenggara ini sudah terasa spillover, terutama dari segi ekonominya. Kita lanjutkan perbincangan kita, namun kali ini kita akan lebih fokus ke dampaknya ke Indonesia nih, Pak. Kita ke Pak Mus dulu. Kalau untuk beberapa negara tetangga kita, Pak, seperti Thailand dan juga Filipina itu kan sudah melakukan beberapa aturan gitu ya untuk mengurangi penggunaan BBM. Ini terkait dengan juga Selat Hormuz yang tidak diberikan akses kepada negara manapun kecuali Rusia dan China untuk lewat gitu. Nah, Anda melihatnya apakah Indonesia sebetulnya juga harus segera melakukan pengetatan serupa atau tidak juga, Pak? Eh, Kalau saya sendiri, kalau di Indonesia seperti apa mengambil kebijakan seperti di Filipina ya, saya pikir Hmm. akan terlalu jauh ya. Artinya apa? Artinya kan ketika konsumsi energi kita itu menurun kan, apa yang diharapkan dari pemerintahan Prabowo, pertumbuhan ekonomi akan naik ya paling nggak 6% ya. Bahkan sekarang kalau 5% pun juga udah susah. Apalagi kalau misalnya konsumsi energi diturunkan lagi gitu. Hmm. Jadi mungkin pemerintah Prabowo ini akan cari alternatif yang lain untuk menutup defisit yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak
internasional gitu. Nah, masalah pasokannya sendiri kemarin kan Menteri apa Bahlil kan dia sudah bilang bahwa dalam perjanjian terakhir dengan Amerika Serikat itu perjanjian dagang Indonesia salah satu kan akan membeli energi dari Amerika ya, baik gas ataupun juga minyak. Jadi masalah pasokan itu sebenarnya nggak begitu dipermasalahan. Kalau misalnya Indonesia tidak bisa mendapatkan pasokan yang selama ini dari Timur Tengah, Indonesia bisa mengambil dari Amerika. Ya. Cuman kan permasalahannya kan dari mana anggaran itu kan dia dapatkan kan gitu. Saya tidak tahu apakah apa ya akan terjadi pengurangan lagi ya apakah terhadap APBN. Jadi kalau kemarin itu kan misalnya kan penghematan untuk MBG ya. Sekarang ini apakah akan dilakukan oleh penghematan lagi? Nah, kalau misalnya dilakukan penghematan lagi, tentu akan memperlambat jalannya ekonomi ya, memperlambat laju ekonomi di Indonesia ya. Jadi saya pikir mungkin salah satu opsi yang lain mungkin hutang luar negeri kali ya untuk menjaga pertumbuhan untuk tetap seperti yang yang diharapkan oleh pemerintahan Prabowo begitu, Pak. Berarti Anda melihatnya dari pemerintah Indonesia sendiri untuk mengetatkan ikat pinggang gitu ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kelihatannya kalau 6%, 5% itu akan lebih sulit lagi karena adanya konflik ini dan juga akan membuat defisit belanja kita juga. Nah, yang menarik juga Pak, ex-wapres kita Bapak Yusuf Kala sudah 2 kali mengumpulkan para ekspor, yang pertama itu ekonom, lalu juga kemarin malam maksud kami juga mengumpulkan para ex-duta besar. Anda melihatnya apa sinyal yang sebetulnya disampaikan oleh Pak JK kepada pemerintah dan apakah beliau juga sepertinya akan atau mau menawarkan sesuatu ke Iran? Ya mungkin saja ya. Kalau saya lihat memang ada dorongan dari JK ya, dia mengumpulkan tokoh-tokoh ini kan sebagai bagian dari civil society kan gitu, memberikan masukan barangkali ingin memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo untuk melakukan pendekatan itu. Tapi sebenarnya kan Prabowo-nya sendiri kan, Pak PS sendiri kan dari awal kan dia sudah ingin menjembatani gitu konflik atau perang antara Amerika dengan Iran ini kayak gitu. Ya. Tapi menurut saya ada cara-cara yang menurut saya belum cara-cara yang menurut saya kelihatan PS ini Pak Prabowo ini masih terlalu memihak pada Amerika gitu. Saya lihat seperti itu ya, karena katakanlah serangan agresi militer Amerika dan Israel yang jelas-jelas melanggar hukum internasional kayak begitu, bahkan di saat juga masih negosiasi gitu, Indonesia tidak berani mengecam tindakan agresi militer ini. Padahal kan sebenarnya kan secara normatif itu kan bisa dilakukan. Bahkan Presiden juga tidak mengucapkan belasungkawa terhadap pemimpin kepala negara Iran yang dibunuh lewat serangan pertama Amerika ini gitu. Jadi padahal itu kan sebenarnya normatif, sama manusia mengucapkan belasungkawa itu pun juga tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo juga tidak memberikan ucapan selamat terhadap pimpin yang baru ini, berbeda dengan Rusia, kemudian juga berbeda dengan Cina kan gitu. Nah ini kan kehati-hatian Pak Prabowo ini kayak dia tidak mempunyai tawar sama sekali gitu untuk berbicara dengan Republik Islam Iran kayak begitu. Itu yang menurut saya sayangkan kayak gitu. Padahal kan mestinya kan Pak Prabowo ini kan bukan sebagai person tapi sebagai Presiden Republik Indonesia, mewakili 200 juta penduduk, kemudian juga pendiri GNB, tokoh dari pemimpin Asia Afrika begitu. Dan legasi ini kayak hilang sama sekali gitu loh. Saya pikir kan kalau Pak Karno dulu kan masih bisa gitu ya dengan dibicara dengan Amerika, kemudian juga Rusia, dia masih mencoba menjaga meskipun terakhir sampai keluar PBB juga Pak Presiden Soekarno gitu. Nah, tapi yang jelas kan Indonesia itu kan punya legacy itu sebagai pemimpin Asia Afrika kan gitu. Bahkan menurut saya pemimpin Asia Afrika waktu itu gitu. Nah, kelihatan Pak Prabowo ini tidak memperhatikan kepentingan itu gitu.
Baik. Pertanyaan yang sama nih. Baik, kami tangkap poinnya Pak Mus. Pertanyaan yang sama juga akan saya tanyakan kepada Mas Kris. Ini kan Pak JK mengumpulkan para expert gitu ya, dan setelahnya membuat konferensi pers. Sebetulnya apa yang Anda tangkap dari sinyal yang disampaikan Pak JK? Pak JK juga beberapa orang lain itu kan sebenarnya ingin pemerintah segera bertindak, karena komunikasi pemerintah soal perkembangan ini kan mungkin agak kurang ya. Mungkin karena pemerintah juga berhati-hati sekali Ya. pertimbangannya. Karena ini situasinya itu bagi Indonesia itu sangat berat sekali. Kalau perang ini dalam 2 bulan ke depan tidak selesai, berarti ada hal yang sangat serius dampaknya, lebih serius dari dampak ekonomi. 200.000 orang Indonesia tidak bisa berangkat haji tahun ini. Karena haji mungkin akan dibatalkan kalau perang tidak selesai. Ini pemerintah kan sudah mempersiapkan skenario tidak berangkat haji atau berangkat haji dengan rute yang lebih jauh, dan itu berarti lebih mahal. Itu soal haji. Lalu soal ekonomi, setiap kenaikan harga minyak $1 per barel itu Indonesia defisitnya bertambah 6,8 triliun. Di APBN kita itu defisit harga minyak itu dipatok harganya $70 per barel. Sekarang saat kita berbicara ini harganya sudah $96 per barel. Artinya sudah ada selisih $26. Berarti sudah 120 triliun ini tambahan defisitnya ini kalau ini terus berlangsung itu. Itu bagi dampak ekonominya. Nah, hal lain adalah kita itu kan juga pengimpor serius LNG dan minyak dari Timur Tengah. Separuh dari kebutuhan LPG nasional itu dipasok dari Timur Tengah. Dan pemakai LPG ini adalah orang-orang yang berdagang, yang menyiapkan sahur, yang menyiapkan buka, yang kalau tidak ada terhenti kiriman LPG-nya, maka orang-orang ini akan memasak dari mana? Kan tidak mungkin pakai minyak tanah lagi yang sudah langka itu. Dan juga kita itu kan kebutuhan kita setiap hari itu 1,7 juta barel. Dari 1,7 itu kita cuma bisa memproduksi 860.000 sekian barel per hari. Sisanya harus impor. Dan impor itu hampir separuhnya datang dari Timur Tengah. Sementara sekarang kan posisinya terganggu kirimannya, tidak boleh keluar sedikit pun. Nah, apakah Indonesia bisa punya posisi tawar terhadap Amerika? Sayangnya terhadap Iran, sayangnya kita tidak sekuat itu. Buktinya kan kita kan juga tidak tahu nih tawaran untuk perdamaiannya tidak didengar sampai sekarang. Bukan karena faktor Indonesianya saja, tetapi juga karena faktor Irannya memang belum bisa untuk berbicara berdamai sekarang. Mereka masih berduka, masih marah, belum waktunya untuk berbicara perdamaian. Nah, tapi semakin lama yang jelas perang ini berlangsung, yang paling terancam adalah itu tadi ekonomi, dan juga secara kultural kita juga akan terancam. Pada tanggal 21 April seharusnya kloter pertama sudah terbang. Kalau sampai belum juga perang selesai, kloter pertama haji tidak bisa terbang. Penundaan haji 1 tahun itu bisa berakibat mundurnya banyak sekali. Sekarang saja rata-rata orang itu harus antrean haji bisa sampai 10 tahun, beberapa daerah sampai 40 tahun. Kalau sekarang tidak berangkat, berapa lama lagi ini penundaannya? Jadi harapan setiap orang adalah ini perang segera berakhir, tetapi memang masing-masing pihak itu mengajukan tuntutan secara maksimal, bahkan bisa disebut tidak realistis untuk dicapai dalam proses perundingannya. Iran itu kan Presiden Pezeshkian itu meminta repatriasi, meminta ganti rugi atas serangan Iran, atas serangan ke Iran. Dan itu kan besar sekali, kilang minyak dan depo minyak yang di Sahran kemarin yang dihancurkan Israel itu sudah jutaan dolar gitu, belum lagi fasilitas-fasilitas lain. Verifikasi beberapa pihak menyebut hampir 19.000 bangunan di Iran itu hancur, bukan hanya bangunan militer tapi juga bangunan sipil, ada rumah, ada segala macamnya, dan itu semua harus, kalau menurut Iran, harus diganti rugi.
Pak Kris, bagaimana Anda melihat apakah ada shifting gitu ya sikap dunia, mungkin ada perubahan di sana terhadap Amerika Serikat, karena bagaimanapun serangan Amerika ini yang membuat di tengah perundingan dengan Iran ini yang membuat ekonomi dunia ini terganggu. Perubahan sikap terhadap Amerika, iya. Bahkan media Israel itu Haaretz sudah mulai menulis bahwa sekarang masyarakat orang-orang di Timur Tengah itu sudah mulai mengemandang pangkalan Amerika itu bukan lagi jaminan keamanan, melainkan beban keamanan. Karena sekarang mereka kan pangkalan-pangkalan itu jadi sasaran Iran. Ya. Nah, rudal rudal dan drone Iran diarahkan ke pangkalan itu, waktu dicegat dia pecah dan menimpa berbagai orang di Dubai, di Bahrain dan sebagainya. Sehingga ini mereka sekarang sudah mulai berubah kan pandangannya. Kita memperhatikan sekarang ini posisi negara-negara Arab, terutama negara-negara Teluk itu kan statusnya defensif. Mereka tidak ikut menyerang walaupun ada senator Amerika Serikat Lindsey Graham menyatakan kenapa kalian tidak ikut menyerang Iran? Karena bagi masyarakat dan pemerintah di Timur Tengah itu kalau menyerang Iran itu posisinya dilematis. Kalau mereka menyerang Iran maka pemerintahnya itu akan dipandang oleh masyarakatnya sebagai pendukung Amerika dan Israel. Di Arab Saudi setidaknya anggapan mendukung Israel itu adalah hal yang sangat buruk sekali. Beberapa waktu lalu sebelum serangan Israel ke Iran itu sampai ada akademisi Saudi yang menyebut bahwa Uni Emirat Arab itu sebagai kuda Troyanya dan kaki tangannya Israel di Timur Tengah. Dan Uni Emirat Arab sampai marah sekali dengan tuduhan itu. Karena itu padahal Uni Emirat Arab itu salah satu yang paling serius menormalisasi dengan Israel. Yang terbaru kemarin Perdana Menteri Menteri Luar Negeri Oman, Badar Abdul Saidi kan mengumpulkan sejumlah jurnalis di Oman. Badar ini yang kemarin memfasilitasi pertemuan antara Iran dan Amerika. Kepada para jurnalis itu, Badar menyatakan dengan situasi sekarang bahwa tidak mungkin kami untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada Amerika dan hampir mustahil sama sekali untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Padahal sebelumnya Oman itu mulai mempertimbangkan normalisasi itu. Dengan situasi sekarang kan situasinya jadi berbalik. Padahal mereka diserang, mereka jadi sasaran. Menurut logika orang Amerika harusnya mereka membalas, tapi enggak, mereka menahan diri. Menarik sekali, berarti memang 2 minggu dari eskalasi ini merubah pandangan dunia terhadap Amerika Serikat dari yang pertamanya jaminan keamanan menjadi beban keamanan gitu Pak ya? Ya demikian Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami Breaking News Kompas TV, pengamat Timur Tengah dan juga Direktur The Axis of Resistance Institute, Bapak Mustahil Hashim, dan juga Editor Kepala Desk Internasional Harian Kompas, Mas Kris Mada. Terima kasih.